Shalom, salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan memasuki ulang tahun Gereja Apostolan Maluku yang ke-88, dan kita semua dalam semangat dan harapan kita merayakan ulang tahun ini. Jemaat Siloh dalam proses perjalanan bergerejanya tentu sangat membutuhkan Tuhan dalam seluruh kehidupan bersama kita. Oleh karena itu kita selalu diajak supaya setiap saat sebelum kita melangkah dalam sebuah usbu baru, marilah kita selalu bertekun di dalam doa, dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan mengawali usbu yang akan kita masuki ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati manusia tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Demikian firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengar di kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara jemaat, Bapak Ibu, anak-anak, semua keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, tema pemberitaan kita adalah bersama-sama berdoa dan bekerja. Tema minggu ini sebagai tema pemberitaan ini memberi aspek pada hal berdoa. Berdoa dan bekerja. Kenapa penguatan pada berdoa? Karena kita sadari sungguh bahwa siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Kita sadari sungguh bahwa kita juga manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kita sadari sungguh bahwa hidup kita ini punya Tuhan dan hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu berdoa merupakan sebuah ketergantungan dalam iman dan pengharapan akan Allah di dalam Yesus Kristus yang mau selalu menuntun, yang mau selalu menyertai, yang mau selalu memberkati kehidupan kita. Kita berdoa berarti bahwa kita mempertaruhkan seluruh hidup kita ini di bawah kepemimpinan Tuhan, di bawah pengendalian Tuhan dengan kuasanya. Oleh karena itu dengan berdoa tentunya kita punya pengharapan akan Allah itu menjadi kuat di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Karena itu keluarga yang berdoa adalah keluarga yang selalu menggantungkan hidupnya pada penyertaan Tuhan. Dalam bahan bacaan kita
Pertama Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan 39. Bahwa Nabi Elia sungguh-sungguh mempertaruhkan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nabi mempertaruhkan bahwa dalam iman, dalam keyakinan kepada Allah, maka segala hal yang terkait dengan penyembahan-penyembahan berhala itu akan lenyap. Kita menyaksikan dalam ayat-ayat terakhir sesungguhnya bagaimana kebesaran Allah itu melenyapkan apa yang selama ini disembah sujud oleh bangsa Israel. Dan pada akhirnya bangsa juga mengakui akan Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai kebesaran kuasa itu atas kehidupan mereka. Allah yang membakar, Allah yang menyelamatkan kekuatan-kekuatan dunia itu. Ini mau menunjukkan bahwa Nabi Elia mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah harus disembah. Hanya kepada Allah harus mempertaruhkan seluruh kehidupan ini. Hanya kepada Allah semua hal yang dikerjakan itu dalam seluruh harapan untuk dimintakan penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, dalam kehidupan kebersamaan. Kita berdoa, kita mengharapkan Tuhan. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas, kita mesti juga berdoa. Kenapa? Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita mendapatkan apa yang namanya sebuah pengharapan yang sungguh pada Tuhan. Bahwa kita bekerja, tetapi Tuhan juga turut bekerja bersama-sama dengan kita. Karena kita sudah melandasi di dalam doa. Karena itu, bekerja dan berdoa itu tidak boleh dilepas pisahkan. Orang bekerja tanpa berdoa itu berarti bahwa dia mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan orang yang berdoa tanpa bekerja sama saja dengan gong yang berbunyi tanpa ada isi apa-apa. Karena dia berdoa tapi tidak mempunyai sesuatu yang menghidupkan diri dari apa yang harus dia kerjakan. Dan karena itu dengan harapan firman Tuhan ini mengajak ketong semua supaya marilah ketong bersama-sama berdoa. Dan marilah ketong bersama-sama bekerja. Bersama-sama berdoa dan bekerja. Itu adalah hal yang penting untuk kita mempertaruhkan hidup kita dan masa depan kehidupan kita, masa depan keluarga kita ini. Selamat memasuki usbu baru dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan Allah yang punya kehidupan ini akan selalu nyata dalam seluruh kehidupan kita dari hari ke hari. Akhir kata, atas nama Majelis Jemaat selaku pimpinan jemaat, saya mengucapkan Dirgahayu Gereja Apostalan Maluku yang ke-88. Tuhan memberkati kita semua dalam sejarah perjalanan Gereja Apostalan Maluku ini. Amin.